Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Trianjani, biasa dipanggil Vero. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan self-compassion, stres, dan juga coping. Agenda kita pada hari ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu self-compassion, yang kedua coping, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan teman-teman dan teman-teman itu menyalahkan diri teman-teman atas kegagalan itu? Jadi, beberapa manusia itu lebih memfokuskan hal-hal negatif yang ada di dalam dirinya dan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika seseorang itu mengalami kegagalan dalam hidupnya, dia cenderung menyalahkan dirinya sendiri akan adanya kegagalan itu dan menjerumuskan perilaku yang membenci diri kita sendiri. Itu diperkuat adanya bahwa lingkungan kita itu menuntut kita untuk sempurna. Teman-teman pasti pernah kan dituntut oleh orang tua teman-teman untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Tetapi teman-teman itu gagal, teman-teman merasa gagal karena nilai teman-teman itu tidak sesuai yang diharapkan gitu kan. Dan teman-teman menyalahkan diri teman-teman atas kegagalan itu. Jadi seharusnya aku kemarin lebih belajar lebih baik gitu supaya mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Kemarin aku gara-gara belajarnya nggak serius nilaiku jadi buruk nih, itu kan menyalahkan diri dan itu membuat kita itu memperlakukan diri kita itu dengan kasar dan juga tidak baik gitu kan, kayak aku harus belajar lebih giat lagi supaya mendapatkan nilai. Jadinya kita memforsir diri kita untuk belajar supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Padahal itu kan tidak boleh. Kita itu otak itu harus beristirahat selama belajar. Jadi kita tidak boleh memforsir otak kita untuk belajar gitu. Contoh lain adalah apakah teman-teman pernah mengalami uh, masalah percintaan gitu atau hubungan percintaan atau putus cinta. Lantas dengan pengalaman putus cinta itu mempersepsikan diri bahwa putus cinta itu pengalaman putus cinta yang kita alami itu adalah pengalaman yang paling buruk gitu kan. Pengalaman buruk kita, jadi pengalaman buruk cinta yang kita alami itu lebih buruk daripada orang lain gitu kan, sehingga membuat hidup kita itu menjadi lebih menderita atau lebih tidak bahagia. Lalu apa sih self compassion itu? Jadi self compassion adalah sebuah cara yang kita lakukan untuk tetap berlaku baik terhadap diri sendiri. Misalkan dengan menerima segala sisi kemanusiaan kita, baik dalam keadaan yang negatif kayak tadi mengalami kegagalan dalam percintaan, frustasi, kehilangan atau kehancuran. Lalu ada 3 ciri-ciri self compassion. Yang pertama itu adalah penilaian diri, di mana kita itu memperlakukan diri sendiri dengan baik ketika ada yang salah. Contohnya tadi ya, putus cinta tadi. Teman-teman ketika putus cinta itu, apakah teman-teman itu memperlakukan diri teman-teman itu dengan baik atau tidak? Jadi terkadang kan ketika seseorang mengalami putus cinta itu, ada yang dia itu nggak mau move on gitu kan. Dia terpuruk terus, aku putus cinta nih, dia galau-galauan terus-terusan nangis gitu kan. Nah maka dari itu kita perlu memperlakukan diri kita dengan baik, kayak terlibat dalam pembicaraan yang positif dan juga memaafkan. Ciri yang kedua itu adalah kemanusiaan umum, di mana melibatkan pengalaman seseorang dan tidak peduli seberapa menyakitkan. Jadi kayak contohnya pengalaman yang tadi putus cinta gitu kan, dan pengalaman yang putus cinta itu menurut kita itu adalah pengalaman yang bersifat pribadi dan unik gitu. Hanya kita yang memiliki pengalaman itu gitu kan. Padahal pada kenyataannya semua orang itu pasti mengalami masalah percintaan atau putus cinta gitu kan. Lalu ciri yang ketiga itu adalah perhatian, di mana melibatkan pengambilan perspektif yang seimbang dari situasi seseorang sehingga orang itu tidak terbawa emosi. Jadi ketika teman-teman dihadapkan cobaan, orang yang rendah belas kasihan itu cenderung memiliki situasi yang dialaminya dan dia itu terjebak dalam emosinya gitu.
Kalau yang belas kasihannya itu rendah, kayak dia itu tidak memperlakukan diri dengan baik, itu dia cenderung yaitu enggak mau move on, enggak mau keluar dari zona nyamannya itu gitu. Sedangkan dia yang dapat memperlakukan diri dengan baik itu mampu mengatasi dan menghadapi stres dengan penuh perhatian. Nah, ini ada video yang mungkin teman-teman bisa lihat yang mungkin dapat teman-teman memperjelas apa sih itu self compassion. Kita lihat ya. They are relentless. They never let up. Always judging, always making us feel we are not good enough, worthless. We would not hesitate to stand up for someone that is bullied, unless that bully is our own critical inner voice. We are taught to be compassionate and caring to others just as Christ was. We take care of our friends and family without a second thought. So why do we exclude ourselves from the same compassion? We think being critical of ourselves will push us to be better. So instead of slowing down and taking care of ourselves when we experience something hard, we speed up. Elder Holland taught, as children of God, we should not demean or vilify ourselves, as if beating up on ourselves is somehow going to make us the person God wants us to become. No, the antidote for the poison of self-criticism is self-compassion. If self-compassion is the solution, what does that even mean? And how do we get started? Maybe instead of being our own worst enemy, we become our own best friend. Self-kindness is key to self-compassion. It is the desire to be gentle and understanding with ourselves when facing pain, rather than being harshly critical and judgmental of ourselves. If you had a friend that felt like they were a failure or not good enough, what kind words would you say to them to show support? Those are the types of things you should say to yourself. Understanding that pain and failure are part of a shared human experience is another key component of self-compassion. Everyone goes through difficult times. We are not alone when we face our challenges. Just as you would remind a close friend, remind yourself it's not fair to compare our difficult times with others because we don't always see what they are struggling with, and that we all have flaws and mistakes that are part of the entire process of becoming like Christ. We also need to understand the importance of being mindful. We need to see our negative thoughts and emotions as they are, instead of ignoring them. But we don't want to define ourselves by our failures and frustrations. Remember that you have value no matter your situation. Even though we can't make our challenges disappear, we can take an honest, balanced view of our emotions. This mindset will apply to any realm of difficulties, whether it's family, work, marriage, finances, or whatever is causing pain. If you can change the way you talk to yourself, it will prepare you to deal with life's challenges and embrace your flaws. Remember, everyone is a child of God who is deserving of love, forgiveness, and patience. And that includes you. Oke, baik. Teman-teman sudah melihat kan videonya tersebut. Semoga teman-teman menjadi lebih paham apa itu self compassion. Saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Jadi, orang yang tidak dapat memelihara dirinya saat mengalami situasi yang buruk itu bisa terjadi karena orang itu dia mengalami kecemasan yang berlebihan, lalu dia depresi dan takut akan kegagalan. Sedangkan orang yang dapat memelihara dalam situasi yang tidak menyenangkan atau ketika dia mengalami kegagalan, maka dia akan menjalin hubungan sosial yang lebih baik gitu. Dia mampu mengontrol emosinya dan mengendalikan perasaan cemas serta dia memiliki kepuasan hidup. Lalu self compassion itu dapat dijadikan strategi coping. Jadi pada masa ini itu kan pemicu stres dan kecemasan itu lebih banyak gitu kan. Maka dari itu tuh membuat self compassion itu menjadikan solusi yang paling tepat dan efektif gitu kan. Jadi kenapa self compassion itu dijadikan strategi coping yang efektif? Itu karena dengan self compassion itu kita berusaha untuk melibatkan diri kita ketika berusaha untuk melibatkan diri atau menerima diri kita ketika kita itu berada di dalam situasi yang
negatif, kayak misalkan tadi putus cinta, ya kita berusaha untuk menerima gitu kan, bukan malah menghindari permasalahan itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 5 strategi coping, tetapi saya tidak akan bahas semuanya. Saya akan membahas satu strategi coping saja yang dinilai itu paling efektif dan juga terkait dengan self compassion, yaitu strategi restrukturisasi kognitif positif. Jadi, strategi ini tuh melibatkan pandangan seseorang tentang situasi yang sedang dihadapinya. Jadi, bagaimana pandangan, pikiran, atau perasaan seseorang itu ketika dia berada di dalam situasi yang buruk gitu kan. Contohnya itu ketika teman-teman menerima nilai UTS, tetapi hasilnya itu nggak memuaskan gitu kan. Nah, teman-teman itu dengan menggunakan strategi restrukturisasi kognitif positif ini, teman-teman bisa menerima bahwa nilai teman-teman itu ya tidak memuaskan gitu kan, bukan malah berpikiran kok aku bisa dapat nilai segini, ya kenapa hal itu terjadi pada diri saya gitu kan. Lanjut. Nah, nah, slide terakhir yaitu terkait dengan kesimpulan. Jadi ada dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu adalah self compassion itu dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan sebuah penderitaan dan kesulitan. Dengan menyadari dan juga memahami penderitaan seseorang, dimulai dengan gimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Apabila kita memperlakukan diri kita dengan kasar dan juga penuh dengan kebencian, mustahil bagi kita itu untuk uh, menyadari penderitaan orang lain gitu kan. Kalau misalkan kita memperlakukan diri kita dengan kasar ketika kita ada kesulitan atau ada masalah, ya kita nggak mungkin bisa menyadari dan juga menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan gitu kan. Jadi gimana kita memperlakukan diri kita saat kita ada masalah, itu akan mencerminkan perilaku kita terhadap orang lain gitu kan, membantu orang lain. Lalu kesimpulan yang kedua itu adalah self compassion itu dapat digunakan untuk mengatasi saat seseorang mengalami peristiwa negatif dalam hidupnya. Seperti tadi ya, dia itu menjadi solusi yang paling efektif gitu kan. Nah, sekian presentasi dari saya dan juga penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semuanya menjadi jelas, dan terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.